dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat berpartisipasi di acara sore hari ini dan welcome back di webinar series Trimegah kali ini. Kita semua tahu kita masih dalam situasi pandemik, jadi untuk yang Bapak dan Ibu yang harus beraktivitas di luar rumah, tetap jangan lupa protokol kesehatannya demi menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Dan buat yang masih diberkati dengan bisa kerja dari rumah atau WFH, tetap jangan lupa jaga kesehatannya. Nah, perkenalkan, nama saya Putu Damarati dan hari ini saya akan menjadi moderator untuk webinar kita kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya menolak buat sendirian. Jadi di sini tadi udah ada panutan saya Pak Hasbi Sukaton selaku Deputy Head of Retail Sales di PT Trimegah Tbk. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dan kami berdua nanti akan memandu acara ini sampai akhir ya Mas Hasbi ya. Ya, siap. Oke, nah sebelum masuk ke diskusi utama kita dengan narasumber, kita kan tadi udah sempat bahas dikit nih, kita ambil topik yang cukup berbeda dengan tema webinar Trimegah Sekuritas sebelumnya. Jadi kita ambil topik Moment of Truth. Jadi apa sih yang people miss atau mungkin lebih tepat selama ini nggak aware atau kurang aware dengan instrumen investasi di fixed income atau obligasi gitu. Jadi kalau kita lihatnya instrumen investasi ini nih agak dipandang sebelah mata gitu ya Mas. Gitu. Nah, boleh cerita dikit nggak Mas Hasbi latar belakangnya ambil tema ini apa ya? Gitu. Ya, thank you Putu. Jadi kenapa kita angkat tema Moment of Truth ya? Karena jujur saya sendiri juga sebenarnya bisa dikatakan baru-baru aware banget gitu ya terhadap satu fakta. Itu mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya kita berdiskusi ya, Bu Putu ya, sama Pak Yuda juga gitu. Jadi ternyata ada satu fakta menarik kalau kita bicara tentang investasi di pasar modal gitu kan. Saya rasa Bapak Ibu juga setuju bahwa investasi itu pasti ada tujuannya, ada horizonnya, ada jangka waktunya, dana ini akan ditempatkan dan segala macam. Dan khusus untuk nasabah Trimegah, saya rasa banyak sekali Bapak Ibu sekalian, termasuk mungkin juga saya sendiri gitu ya, yang memang sudah berniat untuk berinvestasi di pasar modal ini dalam jangka panjang gitu. Cuman bicara jangka panjang ini kan selalu muncul perdebatan panjang itu berapa tahun sebenarnya gitu kan ya? Panjang itu berapa tahun gitu. Relatif lah ya untuk setiap orang berbeda. Ya, kalau saya bilang ke Bapak Ibu semua bahwa panjang itu adalah 20 tahun, saya rasa ya saya sendiri juga nggak kepikir 20 tahun lagi mau ngapain gitu ya. Mungkin pensiun ya gitu, tapi kan sebenarnya juga kalau kita mau ngomong jujur, mana ada sih orang mau taruh duit 20 tahun atau dana investasi 20 tahun terus kita nggak pantau, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Rasanya nggak mungkin gitu. Ada orang yang bicara 10 tahun itu panjang, ada yang bicara itu belum. Atau katakanlah kita bicara 5 tahun deh. 5 tahun ada yang bilang itu masih pendek, tapi banyak juga yang bilang itu panjang. Nah, kita nggak usah berdebat di situ. Menurut saya dan mungkin Bapak Ibu juga setuju di sini bahwa naruh uang 5 tahun itu pun udah lama gitu kan. Intinya udah lama ya. Kenapa saya bilang udah lama? Karena banyak investor kita juga yang walaupun naruhnya itu katanya jangka panjang juga tetap harus mantau terus kan perkembangannya gitu. Jangankan bahkan tahunan, ada yang setiap hari jadinya dipantau. Bahkan ada yang tiap hari memantau terus saldo portofolionya sudah berapa naik atau turun dan segala macam. Betul. Oke, kita nggak usah berdebat di situ dan kita sekarang mungkin bicara yang common sense-nya aja lah. Sering mungkin kita dijelaskan kalau investasi di pasar modal itu ada pendek, menengah, panjang. Pendek itu rata-rata orang bilang di bawah 1 tahun itu pendek. Menengah biasanya 3 tahun. 3 tahun. Kemudian panjang itu 5 tahun ke atas deh. Ya, kita sebut angka 5 tahun. Nah, kenapa tema hari ini muncul? Saya sempat otak-atik data ya. Saya penasaran gitu. Jadi benar nggak sih kalau yang namanya reksadana pendapatan tetap, katanya kalau menengah itu lebih cocok 3 tahun tuh pendapatan tetap. Kalau 5 tahun itu reksadana saham. Nah, saya penasaran.
3 tahun pendapatan tetap bener nggak gitu. Oke, saya bandingin deh reksadana pendapatan tetap dengan saham. Ya, which is waktu itu saya ambil datanya adalah IHSG. Saya bandingin. Kalau saya invest 3 tahun, periode katakanlah 8 atau 10 tahun terakhir di mana banyak sekali cerita ekonomi yang naik turun, pasar yang naik turun. Kalau saya invest 3 tahun, ya, jadi selama periode ini pokoknya misalnya 2012 sampai 2015, di bulan ini pokoknya 3 tahun terus 3 tahun, peluang saya bisa mengalahkan IHSG itu berapa gede? Kan gitu dulu. Ya, kalau saya taruh di reksadana pendapat tetap, peluang saya mengalahkan IHSG itu berapa besar? Saya ambil data, saya gunakan data historisnya reksadana TRIM Dana Tetap 2. Kebetulan reksadananya Trimegah Asset Management. Ketemu fakta menarik, Put. Jadi ternyata kalau saya taruh 3 tahun, at any time lah selama periode itu, peluang saya menang mengalahkan IHSG 68%. Oh, oke. Tinggi sekali. Tinggi. Artinya kalau dari 100 periode pengamatan itu 68 kali saya menang. Wah, berarti mengkonfirmasi dong. Oh, berarti betul nih reksadana pendapat tetap tuh cocok buat yang menengah, yang 3 tahun. Nah, nggak berhenti di situ, penasaran saya. Kalau gitu gimana kalau lebih panjang lagi? Nah, saya tarik angka periode itu 5 tahun. Kalau saya investasi 5 tahun, di reksadana pendapat tetap, bagaimana hasilnya terhadap IHSG? Jadi 5 tahun lagi, pokoknya 5 tahun saya redeem. Rolling ya, 5 tahunan. Namanya rolling return, 5 tahunan. Hasilnya, tadinya saya berpikir, wah pasti menang IHSG. Ternyata saya surprise. Hasilnya probability menangnya itu 72%. 72%, bahkan lebih tinggi ketika kita pakai rolling return 3 tahunan. Lebih tinggi dari 3 tahun. Jadi akhirnya agak blur nih. Wah, jangan-jangan 5 tahun itu nggak panjang gitu loh. Tapi nggak usah debat di situ. Artinya kalau kita mau taruh uang terus kita diemin selama 5 tahun di reksadana pendapat, hasilnya nggak kalah oke loh. Betul. Gitu loh. Hasilnya itu malah justru dia bisa peluangnya ngalahin indeks tuh IHSG ya. Anda bandingin ini basisnya obligasi dibandingkan IHSG, itu menang. Gitu loh. Nah, ini fakta yang saya sendiri baru terbelalak gitu kemarin. Wah, ternyata begini ya gitu ya. Nah, jadi penasaran akhirnya kemarin kita ngobrol sama Pak Yuda ya. Pak Yuda udah hadir nih, Pak Yuda. Saya sapa dulu, dari tadi mau ngomong nih. Iya, udah senyumnya udah lebar soalnya tadi nih, Pak. Ya, gitu. Kita ngobrol kemarin. Ini kenapa sih Pak ada fenomena begini gitu kan ya? Ternyata jawaban Pak Yuda itu cukup membuat saya impress. Wah, ini rasanya ilmu yang saya sendiri baru tahu, ternyata di Indonesia itu emerging market khususnya fenomena seperti itu memang wajar sekali terjadi melihat fakta pergerakan perubahan dari pasar global dan segala macam. Nah, makanya saya pikir ini menarik, akan menjadi perspektif yang baru mungkin bagi sebagian besar orang, bahwa Anda silakan jangka panjang untuk beli reksadana saham, tapi jangan lupakan satu aset kelas ini, reksadana pendapat tetap. Ini powerful banget sih untuk menjadi komponen dalam portofolio kita. Betul. So, jadi apa kita hadirkan Pak Yuda sore ini? Siap. Jadi mesti dikonsider lah ya, diversifikasi portofolio. Betul. Ya. Oke, jadi webinar kali ini sebenarnya kita mau membahas mengenai fakta ya, Mas Hasbi ya. Betul. Fakta yang bahwa sebenarnya atau sepertinya kita tuh melewatkan sesuatu dari instrumen investasi obligasi ini, gitu kan ya. Oke, sebelum panjang lebar lagi, seperti biasa, tadi sudah dikenalkan dari narasumber kita adalah Bapak Dharma Yuda selaku Head of Fixed Income Manager PT Trimegah Asset Management. Dan sebelum kita mulai, halo Yuda. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan tampilkan beberapa peraturan untuk webinar kali ini. Pertama, jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa drop di Q&A box. Nanti pertanyaan akan kami pilih untuk bisa dijawab. Itu aja sih, simple aja. Oke, thank you Putu. Welcome Pak Yuda. Ya, sesuai tadi prolog yang sudah saya sampaikan, jadi saya juga udah penasaran Pak, kenapa sih fenomena itu terjadi Pak? Jadi kenapa sih kok ternyata dari data yang saya perhatikan gitu ya, 5 tahun itu peluang kita ngalahin IHSG kalau kita invest di reksadana pendapat tetap, itu sangat besar sekali, 72% Pak, bisa ngalahin IHSG. Gitu. Nah, kita pengen tahu nih Pak, apa reasonnya dan
kira-kira kondisi kayak gini tuh atau fenomena seperti ini tuh untuk investasi reksadana pendapatan tetap di Indonesia ke depannya itu apakah akan berlangsung terus? Nah, silakan Pak. Tanpa panjang lebar lagi, saya kasih waktu ke Pak Yuda untuk memulai pemaparan. Ya, thank you Mbak Putu, thank you Mas Hasbi prolognya ya. Mungkin untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Mas Hasbi dan Mbak Putu, saya langsung masuk ke slide presentasi ya. Kita mulai dari yang pertama. Saya sering dapat pertanyaan dari para investor, apakah tahun ini adalah tahunnya bond atau tahunnya equity? Itu pertanyaan yang sangat susah sekali untuk dijawab, karena memang kalau kita lihat, kita tarik data dari tahun 2012 sampai terakhir bulan Juli 2020, ini memang pergerakan dari bond dan equity itu kadang-kadang bergerak seiringan, kadang-kadang bergerak berlawanan, kadang-kadang dua-duanya memang bergerak seiringan turun ataupun naik gitu. Memang kalau kita bisa lihat kan ini memang dari tahun 2012 itu semenjak terjadinya krisis Greek itu kita bisa lihat bahwa memang pergerakannya secara umum memang bonds di tahun 2012 sampai 2020 itu memang lebih bagus ya pergerakannya dibanding dengan equity. Nah, itu kita bisa lihat juga semenjak tahun 2013 ketika ada Fed tapering, ketika 2008 kan terjadi global financial crisis, itu QE liquidity diinjek besar-besaran ke market. Dan selama 5 tahun, di tahun 2013, ketika waktu itu Ben Bernanke, Gubernur Bank Sentral dari The Fed itu mulai mengumumkan bahwa akan menarik QE itu aset kelas di emerging market, baik equity maupun bond itu sempat outflow besar-besaran dan sempat underperform. Nah setelah itu kelihatannya mereka melihat bahwa kelihatannya terlalu cepat ini untuk menarik liquidity. Sehingga di tahun 2014, 2015 bisa dilihat sampai 2017 itu kedua aset kelas dari equity maupun bond itu perform cukup baik. Tetapi di sisa waktu dari 2017 sampai 2020 itu memang secara umum bonds itu relatif lebih perform dibandingkan dengan JCI. Dan terakhir-terakhir ini sampai di 2020 sampai bulan Agustus ini semenjak COVID terjadi di seluruh dunia dan masuk ke Indonesia, terlihat memang bond relatif lebih perform dibandingkan equity. Mungkin untuk jawaban itu kita bisa ke slide berikutnya. Sebenarnya ini udah terjadi di 2008 ya, ketika bisa dikatakan ini tren suku bunga rendah di global terus bergulir sampai saat ini. Kita bisa lihat di chart sebelah kiri itu bank sentral di developed market, Bank of Japan, ECB, Fed, Bank of England, semuanya balance sheet-nya double, atau bisa dikatakan mereka membeli bonds yang ada di market dengan tujuan adalah untuk menambah money supply di market. Dan itu impact-nya adalah di chart sebelah kanan, kita lihat di era sebelum global financial crisis di bawah tahun 2008, itu bond-bond dengan yield 5-10% itu yang warna hijau itu besar sekali, banyak sekali supply-nya. Tetapi seiring dengan liquidity yang diinjek dan bank sentral di seluruh dunia, terutama di developed market itu mencari atau membeli obligasi untuk melakukan tambahan money supply, kita bisa lihat sampai di tahun 2020 ini rata-rata supply dari bond 5-10% itu relatif sudah sedikit karena uang itu mengalir dari tempat yang rendah, yield-nya ke tempat yang tinggi. Dan ini sangat menguntungkan emerging market seperti Indonesia. Ini kita bisa lihat data dari Vanguard, dari tahun 2002 sampai 2017, secara risk adjusted return, antara return dibandingkan dengan risiko yang diukur dari volatility dari market, terlihat bahwa aset kelas emerging market, baik US dollar bonds maupun corporate bonds, di sebelah kiri ini lebih perform dibandingkan dengan equity. Karena memang secara liquidity dan tren penurunan suku bunga, itu akan menyebabkan yield itu terus turun di dunia dan masuk ke emerging market. Nah, ini bisa dilihat data terakhir di US, ini indeks dari yield obligasi korporasi di US, itu yield-nya sekarang as of bulan Agustus sudah 1,88%. Dan ini merupakan salah satu proksi atau alat ukur yang melihat bahwa, wah ini memang yield di developed market, terutama di Amerika dan di Eropa itu memang sudah turun sekali. Dan kalau saya fund manager atau para investor yang base-nya di developed market, mereka akan mencari yield yang lebih tinggi, tentu dengan pilihan dengan threshold tertentu. Nah,
saya katakan mengapa Indonesia merupakan salah satu target dari foreign investor untuk masuk untuk berinvestasi, karena memang kita bisa lihat di chart sebelah kiri kita dari tahun 2012 sampai 2020 trennya itu cukup solid bahwa menjaga inflasi itu dengan cukup rendah, karena memang salah satu proksi untuk mengukur yield itu adalah inflasi plus risk premium. Jadi semakin rendah inflasi, yield itu akan terus turun. Dan kita bisa lihat di chart sebelah kanan kondisi COVID pun kita harus salut juga ke bank sentral kita bahwa ini kita bisa issue bonds kerjasama antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan ya salah satunya, sehingga bisa menambah forex reserve kita. Kita as of Juli itu 135 billion itu forex reserve-nya itu cukup tinggi dan itu salah satu proksi untuk menjaga kestabilan currency kita. Jadinya kalau semakin besar forex reserve-nya, Bank Indonesia akan lebih mudah melakukan intervensi ketika ada outflow yang menyebabkan currency kita melemah terhadap currency atau major currency lainnya seperti US dollar. Terus kita bisa lihat dari tahun 2010 sampai 2009, dari 2010 sampai 2019 relatif fiskal itu cukup prudent. Jadinya budget defisit atau defisit dari anggaran itu dijaga di bawah level 3%. Level tertingginya itu terjadi di 2015, itu hanya sebesar 2,6% negatif. Dan di tahun 2020 ini karena COVID, nanti kita lihat di slide berikutnya, relatif budget defisit kita lebih bagus dibandingkan negara lain. Dan salah satunya adalah debt to GDP ratio kita itu lebih rendah, sangat rendah bisa dikatakan dibandingkan dengan negara-negara developed market lainnya maupun emerging market lainnya, yaitu di level 30%. Dan ini merupakan salah satu yang menyebabkan foreign investor itu melirik Indonesia. Karena secara fundamental, fiskal itu relatif solid dan relatif prudent dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Nah, ini kita bisa lihat pre-COVID ketika adanya revisi budget di mana seluruh dunia itu negara-negara developed market maupun negara-negara berkembang emerging market itu melakukan pelebaran budget defisit untuk melakukan stimulus untuk menstimulate ekonominya. Indonesia itu relatif cukup rendah, hanya sebesar minus 6,3% di tahun 2020 ini. Kalau kita compare dengan negara-negara lain seperti Turki, seperti Brasil, seperti Meksiko, itu rata-rata budget defisitnya itu melebar cukup tinggi, dan itu merupakan salah satu resiko dari segi supply dari bonds untuk para investor. Dan di chart sebelah kanan ini salah satu forecast dari IMF untuk tahun 2020 kita GDP growth-nya itu relatif hanya minus 0, sekian. Kalau kita compare dengan Turki itu minus 5, Thailand itu minus 7%, terus juga Filipina yang terakhir itu data kuartal 2Y itu ekonominya minus 16%. Jadi dengan kondisi fiskal yang relatif terjaga, kita masih bisa memberikan atau mendeliver growth yang cukup bagus dibandingkan negara lain. Ini kita memang harus bersyukur kita diberkati dengan dividen demografi, rata-rata usia muda, dan negara kita memang secara structure itu base-nya consumption. Jadi memang ini merupakan salah satu poin positif bagi foreign investor untuk berinvestasi di Indonesia. Berikutnya dari sisi currency, kita relatif stable di 14.500-an. Terus juga di sisi chart sebelah kanan, kita memang outflow besar-besaran di bulan Maret, tetapi starting di bulan Mei, terlihat foreign investor udah mulai masuk ke bond market kita, dan terakhir lelang 2 hari kemarin, itu bid yang masuk itu cukup besar, baik dari local maupun foreign investor. Saat ini kita foreign ownership hanya sekitar 30%, padahal kita secara average itu rata-rata 37%. Jadinya memang masih ada upside dari foreign ownership itu sekitar 7-8% lagi. Jadinya kita tinggal tunggu waktu bahwa ini flow dari global, dari foreign itu akan masuk ke Indonesia. Terus secara valuasi, kita compare antara yield kita dengan inflasi, kita salah satu yang paling tinggi, jadinya yield bond kita dikurangi dengan inflasi, kita spread-nya yang paling tinggi dibandingkan negara lain. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa salah satu poin plusnya adalah government kita bisa menjaga inflasi cukup rendah. Terus berikutnya kita juga compare antara yield kita dengan US Treasury.
karena di develop market itu yield terus turun karena bond buying program dari bank sentral, terus juga investor-investor di sana sempat flight to safety ke US Treasury, jadinya ini menyebabkan spread kita makin melebar atau makin menarik. Jadinya ada katalis positif untuk foreign investor itu masuk berinvestasi di Indonesia, karena memang kalau di-compare dengan US Treasury kita ini paling tinggi dibandingkan dengan emerging market lainnya, dengan kondisi fiskal kita yang cukup solid, terus growth kita masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dan ini merupakan salah satu poin-poin positif yang akan menyebabkan foreign investor itu masuk ke Indonesia. Mungkin itu dulu sekilas untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Mas Hasbi dan Mbak Putu. Saya kembalikan ke Mas Hasbi dan Mbak Putu. Thank you Pak Yuda. Jadi pada intinya kita melihat, koreksi saya kalau salah ya Pak Yuda ya. Jadi fixed income market lah ya, pasar obligasi di Indonesia ini sangat menarik ya. Tadi ada satu penjelasan yang saya cukup tertarik. Flow ke emerging market ini memang cukup kencang dalam beberapa tahun terakhir ya. Katakanlah setelah mungkin tadi tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008 ke sini ya. Karena dulu mungkin kalau orang itu investasi di bonds di negara di dunia gitu ya, supply bonds atau obligasi yang masih kasih yield 5-10% itu dulu banyak gitu Pak ya. Banyak, betul. Tapi dengan perubahan yang terjadi di global, sekarang investor global mau cari obligasi dengan yield setinggi itu tuh udah susah kan gitu kan ya. Yeah. Nah itu ada tapi di emerging market. Cuman ketika mereka mau masuk ke emerging market atau negara berkembang gitu ya, mereka harus sangat selektif gitu kan. Mereka harus sangat selektif. Nah salah satu yang mereka lihat adalah bagaimana kebijakan negara itu dalam mengelola fiskalnya. Itu salah satu ya Pak ya. Tadi. Betul Mas Hasbi. Indonesia itu cukup bagus di mana rasio-rasio utang itu terjaga dengan baik gitu kan ya. Kemudian juga inflasi. Nah ini yang paling penting karena kalau nggak salah musuh terbesar dari investasi obligasi ini adalah inflasi Pak. Betul Pak ya? Betul Mas Hasbi. Karena memang selalu di-compare antara return yang kita dapatkan dengan inflasinya. Kalau inflasinya lebih tinggi dibanding return yang kita dapatkan, maka return kita kemakan sama inflasi gitu. Karena balik lagi ke aturan dasar di investasi, apalah artinya kita mendapatkan return tinggi atau aset kita bertambah tinggi gitu ya, kalau harga barang juga udah naik ketinggian gitu. Jadi artinya nilai uang itu menjadi tidak berharga lah istilahnya gitu ya. Jadi tambah besar value-nya tapi juga harga barang naik ya, inflasi naik gitu ya. Nah di Indonesia ini dianggap cukup bagus dalam menjaga tingkat inflasi. Nah ini hal-hal yang mungkin karena kita juga sering mendengar pemberitaan di media yang katakanlah selalu memblow up tentang naiknya nilai utang gitu kan ya. Tapi hal-hal yang positif ini kadang kurang dilihat orang. Dan fakta tadi Pak Yuda juga sampaikan Putu itu menarik sekali. Karena kemarin saya juga ngikutin proses lelang Sun yang hari Selasa kemarin. Ya. Itu penawaran yang masuk 110 triliun ya Pak ya? Betul. Dan hanya dimenangkan 22 triliun. Betul. Jadi itu luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi semua orang tuh worry dengan ekonomi, di Indonesia investor masih berburu surat utang negara. Sampai kalau dihitung itu kan berarti lebih dari 5 kali lipat. Gitu. Ya. 5 kali lipat kali ya. Bid to cover ratio-nya itu di atas 5 kali Mas Hasbi. Kalau di atas 5 kali itu luar biasa sih. Di kondisi seperti ini luar biasa. Artinya memang orang kepercayaan investor terhadap pasar obligasi di Indonesia itu masih sangat tinggi gitu. Ya. Nah cuman mungkin saya ada satu pertanyaan nih Pak Yuda. Pertanyaan secara umum aja sih. Iya Mas. Kalau flow itu masuk juga kencang ke negara emerging, yang sering kita dengar kan bahwa pasar modal di Indonesia ini nggak hanya obligasi, saham juga begitu. Itu sangat sensitif terhadap aliran dana asing, Pak, baik keluar maupun masuk. Nah, kalau dari sudut pandang itu sebenarnya pasar obligasinya sendiri ini seberapa sensitif, Pak? Apakah sangat sensitif seperti di saham atau sebenarnya less sensitif terhadap pergerakan aliran dana asing ini, Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Mungkin sekilas memberikan gambaran adalah kalau di obligasi itu selalu compare-nya terhadap seberapa besar return yang bisa didapatkan di negaranya mereka. Kedua adalah seberapa kuat
atau seberapa jagonya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai rupiah atau nilai currency di negaranya masing-masing. Karena kita relatif, tadi yang sudah saya sampaikan, 10 tahun terakhir, makanya kita harus memberikan apresiasi kepada Bu Sri Mulyani dan Pak Peri selaku penjaga atau pemangku kebijakan moneter maupun fiskal di Indonesia yang relatif diakui secara internasional. Bu Sri Mulyani itu sangat prudent ya menjaga budget. Pak Peri itu sangat prudent juga menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap currency negara lain maupun terhadap inflasi ya, terhadap nilai harga barang. Itu yang menyebabkan relatif foreign investor itu keluarnya itu nggak terlalu sensitif terhadap suatu perubahan di kondisi ekonomi global. Jadi memang karena kita secara fundamental yield kita itu satu seksi sekali gitu, masih relatif lebih bagus dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Kalau kita compare dengan India itu sempat setahun yang lalu itu ratingnya ke-upgrade sama kayak kita di investment grade plus. Tetapi karena mereka tidak piawai atau terlalu agresif dalam mengelola fiskalnya, akhirnya mereka di-downgrade. Di-downgrade pun investor asingnya pelan-pelan keluar, tetapi secara yield masih relatif lebih rendah dibanding kita. Jadi ini adanya misvaluasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ini yang menyebabkan mengapa kita lihat tadi datanya, di bulan Maret itu karena COVID, mereka keluar dulu mencari flight to safety, makanya itu harga-harga safe haven aset itu melonjak naik, dan mereka setelah melihat, mereka assess, wah ternyata memang Indonesia secara fundamental tadi yang sudah saya sampaikan, pre-COVID aja budget defisitnya 6,4% lebarannya ya, dibandingkan dengan rata-rata emerging market lainnya itu di atas 8% minusnya lebaran budget defisitnya. Kedua, secara growth dilihat kemarin data Q2 kita minus 5,3 year on year, itu relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi at the end, semua investor itu akan rasional pada waktunya. Ketika mereka bisa lihat, wah ini memang secara fundamental Indonesia bagus gitu. Dan nggak kalah penting adalah, ya kalau berinvestasi itu kan hukumnya selalu begitu Mas. Kalau air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalau investor itu kan nyari dari yield yang rendah ke tempat yang tinggi gitu. Tetapi tentu di assess gitu. Tujuannya sama untuk dapat cuan gitu Mas. Jadi relatif itu lebih tidak sensitif dibandingkan dengan aset kelas equity, karena memang aset kelas equity perlu kita bedah masing-masing, sektoral, terus juga emiten-emitennya. Kalau ini kan obligasi negara, ntar akan turun juga ke corporate bonds, karena itu sangat beriringan ya pergerakannya antara obligasi negara nanti dengan corporate bonds. Begitu Mas. Oke. Jadi ini satu poin penting yang bisa kita catat nih Mbak Putu, bahwa sensitivitas pasar obligasi di Indonesia dibandingkan katakanlah dengan pasar sahamnya di Indonesia terhadap aliran dana asing itu lebih rendah. Artinya lebih tidak sensitif ya Pak Yuda ya, karena ada faktor-faktor fundamental tadi ya yang memang menjadi pegangan investor untuk paling tidak stay di investasi obligasi di Indonesia. Mbak Putu rasanya tadi kayak udah mau ada yang ditanyain juga tuh. Penasaran juga. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di Q&A. Saya lihat udah ada beberapa yang masuk di situ. Ya. Putu, mungkin aku boleh melanjutin. Ada satu hal yang pengen aku tanyain juga nih ke Mas Yuda, melanjutin pertanyaannya Mas Hasbi tadi. Kan kalau berarti kan dari pembahasan kita lihat kenapa investor asing itu suka sama pasar obligasi kita, karena memang secara fundamental negara kita punya pengelolaan fiskal yang bagus ya. Jadi itu adalah salah satu daya tarik Indonesia di mata investor asing. Tapi kan kalau dilihat lagi memang sisi liquidity ini juga penting kan? Iya. Gitu. Karena saat ini dunia lagi kelebihan likuiditas, makanya dana mengalir lumayan banyak kan. Gitu. Nah, kalau dari sisi likuiditasnya nih, Pak Yuda, sampai kapan ya likuiditas ini akan membanjiri pasar modal? Oke.
Mungkin kalau kita berkaca, kita ambil study case di tahun 2008, ketika itu global financial crisis karena subprime mortgage di Amerika. Kalau dari segi magnitude-nya secara global relatif lebih kecil dibandingkan ketika krisis COVID ini terjadi ya. Jadinya dari segi uang atau injection liquidity yang dilakukan bank sentral di seluruh dunia, size itu jauh lebih kecil dibandingkan liquidity yang diinjek di era sekarang gitu. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan ketika 2008 krisis global financial crisis terjadi, itu baru di tahun 2013 pelan-pelan mereka lihat tuh, wah nih kelihatan ekonomi udah mulai tumbuh. Makanya ada istilah tahun 2013 itu temper tantrum crisis. Jadinya ketika negara-negara berkembang mulai stop untuk melakukan quantitative easing atau sering disebut QE tapering ya. Jadi mereka pelan-pelan mau mulai tarik. Tetapi itu mereka mulai tarik itu adalah di 2014, 2015 bahkan baru naikin suku bunga. Dan baru naikin suku bunga beberapa kali ternyata ekonominya belum begitu kuat. Sampai terjadinya trade war itu kan antara US dengan China. Terus 2020 ini juga terjadi COVID. Kalau saya melihat ya, ini kayaknya lebih lama mereka akan tarik dana-dana ini karena mereka butuh sekali liquidity karena ini kan skalanya lebih global ya, dan ini terjadi bukan karena krisis ekonomi tapi sebenarnya ini root-nya adalah krisis kesehatan gitu. Jadi yang recovery-nya dari ekonomi itu terutama negara-negara yang base-nya ekspor dan sangat bergantung dengan negara lainnya seperti Singapura misalnya, itu butuh waktu lama. Jadinya saya rasa negara-negara besar, negara-negara seperti Eropa Barat, Amerika, mereka baru tarik dananya itu mungkin lebih dari 5 tahun, karena in terms of amount dan proses recovery di developed market itu lebih lama sih. Jadi ini yang membuat atau landasan bagi kita yang melihat bahwa ini flow ini akan keep coming dan butuh jangka waktu lama gitu. Dan satu sisi lagi adalah kita semakin memperbaiki fundamental ekonomi kita. Kalau misalnya tadi yang tadi saya sampaikan bahwa inflasi ini relatif terjaga. Kalau kita berkaca 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu zaman saya kuliah, itu inflasi kita tuh sangat bergantung dengan pergerakan harga oil. Terus juga inflation yang disebabkan oleh transportasi itu sangat tinggi dan sangat volatile. Karena memang infrastruktur kita belum ready. Sekarang kan yang di tahap pertama Pak Jokowi makanya genjot infrastruktur. Itu salah satunya adalah untuk menjaga inflasi tetap terjaga. Gitu. Jadinya saya rasa seiring nanti pun kalau misalnya tapering itu mulai ditarik gitu dana-dananya yang menurut view kami itu lebih dari 5 tahun lagi. Itu kalau fundamental kita benar-benar membaik, terjaga, kita akan upgrade ratingnya, gitu. Dan yield kita akan dihargai lebih rendah. Jadinya memang kita akan ke-upgrade lah secara bahasa simpelnya. Kalau kita bisa terus memperbaiki kondisi fundamental kita, gitu Mbak. Tapi seiring arah ke sana itu akan dicapai, yang harus kita catat adalah current condition ini yield kita masih sangat menarik ya. Betul. Itu dia gitu. Jadi sebelum nanti Indonesia itu berada di level yang lebih tinggi, lebih kuat lagi, sebenarnya ini opportunity masih tetap bagus untuk kita dapat yield yang menarik gitu ya. Betul. Iya, justru harus ikutan dari sekarang kan, Mas. Betul. Kalau saya boleh mengutip ini kolega saya di Trimegah Asset Management namanya Pak Bernard Setiadi, dia Head of Research. Dia selalu kalau presentasi selalu bilang, kalau harga sepeda Brompton gitu kan analoginya, 2 tahun yang lalu harganya belum kayak sekarang gitu. Kalau sekarang justru harganya udah naik. Ini sama aja kayak beli obligasi kan. Ini makanya yang tadi saya bilang ada ya misvaluasi antara emerging market. Karena kan ini kan after crisis ini semua akan mulai kelihatan nih. Negara mana yang secara fundamental memang tidak sesolid itu, negara mana yang memang secara fundamental memang solid gitu. Jadinya analoginya kalau misalnya semua negara terutama emerging market kita ceburin ke kolam gitu kan. Ini dengan adanya krisis, airnya surut nih, kelihatan nih negara mana yang berenang telanjang gitu. Jadinya akan analoginya seperti itu Mas. Jadi memang saatnya sekarang sih. Karena yield masih relatif, tadi yang sudah saya jabarkan di presentasi masih menarik dibandingkan dengan emerging market lainnya dan dibandingkan dengan developed market lainnya.
Gitu. Jadi yang di kolam tadi Indonesia itu yang berenang telanjang apa enggak, Pak? Enggak, Mas. Pakai ini diving suit. Jadinya memang kita memang prepare. Udah prepare ya. Oke, ini Putu banyak pertanyaan udah mulai banyak. Iya nih, Diki. Ya. Aku baru cek Q&A-nya, Q&A box-nya udah lumayan banyak. Kita mungkin jawab. Tapi gini dulu, mungkin saya akan tadi kan Pak Yuda baru menjelaskan tentang reason kenapa pasar obligasi kita bagus gitu kan ya. Kalau sebagai investor kan sekarang saya udah mulai harus hitung-hitungan kan gitu kan ya. Karena saya sempat ngelihat kembali portofolio investasi saya gitu. Saya tarik balik 3 tahun, 4 tahun kemarin gitu. Terus ini kenapa porsi nyesel juga gitu. Kenapa porsi reksadana saham saya terlalu besar gitu kan alokasinya gitu. Sementara ini kayak 3 tahun kayak nggak dapat apa-apa. Memang sekarang lagi bearish gitu. Saya yakin juga kalau kondisi ekonomi Indonesia pulih, yang porsi reksadana saham juga akan kembali naik gitu. Tapi ini diam-diam kayak trim dana tetap 2 tuh 3 tahun udah di atas 20% aja performance-nya gitu kan. Diam-diam nggak kita perhatiin loh, ini diam-diam kok bagus juga gitu kan ya. Nah ternyata tadi sudah dijelaskan. Tapi kita mungkin di sini pengen penjelasan lebih dalam lagi Pak. Tentang angka-angka dan terutama produk yang Pak Yuda kelola gitu ya, sebagai fixed income manager. Saya tahu Trimegah Asset Management punya beberapa produk yang menarik sekali Bapak Ibu. Karena punya ciri khas yang berbeda antara produk satu dengan yang lain. Jadi kita punya banyak pilihan untuk diversifikasi. Nah silakan Pak Yuda untuk dilanjutkan dulu pemaparan ke arah situ. Nanti sebelum kita ke Q&A dari audiens ya, Putu ya. Nah ini bisa kita lihat secara kumulatif. Trim dana tetap 2 itu dari tahun 2012 sampai bulan Agustus 2020 di-compare dengan indeks harga saham gabungan ya atau JCI itu kita performnya itu lebih besar 2 kali lipat bisa dikatakan. Jadinya secara kumulatif 2012 sampai 2020 trim dana tetap 2 itu membukukan 75% return, JCI itu 35%. Tadi mungkin ini terjadi kenapa? Karena yang sudah saya jabarkan tadi. Kedua adalah kita lihat fixed income US dollar kita itu juga kalau kita compare dan JCI-nya kita convert ke US dollar ya, itu juga outperform dana tetap USD di 8 tahun terakhir. Berikutnya ini yang fund kita yang membagikan PHI dan juga ada memberikan manfaat asuransi namanya Trimegah Fixed Income Plan. Ini kita baru launch itu di 2019. Bisa dilihat kalau dari inception sampai data terakhir, itu kita membukukan jadinya antara capital gain dan juga PHI yang dibagikan 10,38%. Itu outperform dari benchmark kita dan juga outperform dari JCI. Ini data setahun terakhir ya untuk Trimegah Fixed Income Plan. Terus ini yang tadi sudah mungkin prolog yang disampaikan oleh Mas Hasbi, kita mau analisa nih. 3-year rolling return-nya antara trim dana tetap 2 dengan IHSG itu kalau kita rolling 3 tahun siap data point, itu 60% chance-nya dana tetap 2 itu outperform dari IHSG atau JCI. Bahkan kalau yang 5 tahun itu chance-nya itu lebih tinggi, 72% bahwa trim dana tetap 2 itu outperform dari IHSG. Ini juga berlaku juga di fixed income fund kita. Jadinya data dari tahun 2012 sampai 2020 fund US dollar kita itu kalau di-compare dengan JCI dengan US dollar basis kita chance-nya 64% itu outperform dibandingkan dengan JCI. Kalau kita tarik panjang lagi 5 tahun rolling return itu chance-nya 93% bahkan kita menang dibandingkan dengan JCI. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan Mas Hasbi bahwa dalam berinvestasi ini dengan data-data seperti ini memang diversifikasi dari portofolio itu sangat penting juga. Karena memang sangat susah untuk menebak tahun ini tahunnya bond, tahunnya equity, secara 3 tahun atau 5 tahun itu equity akan perform. Jadi memang saya rasa wise-nya itu kita dalam berinvestasi itu selalu diversifikasi portofolio dari aset kelas kita. Mungkin itu Mas Hasbi, Mbak Putu, saya kembalikan. Thank you Pak Yuda. Ya, jadi itu datanya tadi ya. Jadi kalau tidak salah kalau misalnya saya berekspektasi dengan kondisi Indonesia sekarang ke depan gitu ya,
kalau kita invest di reksadana pendapatan tetap, katakanlah trim dana tetap 2, ekspektasi returnnya bisa deket-deket 8% per tahun net, itu kemungkinan saya tidak berangan-angan banget ya Pak ya. Artinya cukup logik lah ya kalau kita melihat itu, walaupun tidak ada yang pasti di reksadana ini, tapi ngelihat data historisnya rasanya tuh tadi pergerakannya nggak jauh-jauh dari situ ya Pak ya. Kurang lebih karena memang dari segi pengelolaan ya Mas ya, kita selalu dalam mengelola reksadana itu structure-nya itu harus benar. Karena kita di Trimega Asset Management kerjanya secara teamwork ya. Kita antara tim equity dengan tim fixed income itu selalu berdiskusi gitu. Jadi kita melihat bahwa nih di Indonesia ini suku bunga itu masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan tentu kalau kita semuanya alokasi di government bond, volatility-nya juga cukup tinggi kan. Makanya kita structure dari trim dana tetap 2 itu adalah di corporate bonds karena memang secara volatility lebih rendah dibandingkan dengan government bonds. Dan kita manfaatkan dari recurring yield yang masih tinggi itu. Nah, sisanya up to 20-25% baru kita melakukan trading di government bonds. Itu yang menyebabkan secara return, makanya trim dana tetap 2 kita tarik data 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun itu relatif cukup stable dan trennya itu cukup bagus ya returnnya. Itu salah satu memang approach yang kita lakukan. Seperti itu Mas Hasbi. Ya. Pak, dari tadi kan kita bicara selalu sudut pandangnya investor asing nih. Ya. Sebenarnya di struktur pasar obligasi kita yang lebih dominan itu siapa sih Pak? Investor asing kah atau investor lokal? Ya, karena kita udah deket tanggal 17 Agustus nih. Rasa nasionalisme kita harus kita bangun, Pak. Iya. Mungkin kalau bicara soal investor asing itu mungkin 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu itu lebih dominan, Mas. Kalau sekarang ini asing itu porsinya hanya 30%, tapi memang secara average itu 38-40%. Jadi 60% itu mostly adalah investor domestik atau local investor. Dan kalau kita ngomong local investor, kita bisa pecah lagi ya, ini investor retail sama investor institusional. Investor institusional memang sekarang size-nya lebih besar, seperti bank, seperti insurance. Nah, bank ini juga, terutama tahun ini, salah satu yang support dari obligasi negara kita, karena memang secara likuiditas, perbankan, terutama bank buku 3, buku 4 itu likuiditasnya berlimpah, dan mereka juga lagi avoid untuk memberikan kredit langsung. Jadi mau nggak mau mereka beli bonds karena yield kita masih cukup tinggi. Tetapi fenomena sekitar 1-2 tahun terakhir ini yang saya lihat, Mas, ini investor retail ini appetite-nya ini cukup tinggi di fixed income. Karena memang kalau kita compare dengan deposito, seiring suku bunga makin turun, deposito udah semakin rendah. Di satu sisi mereka mau mendapatkan return yang lebih tinggi, tetapi nggak bisa terlalu terekspos sama volatility. Makanya banyak yang dilakukan oleh Departemen Keuangan adalah berusaha melakukan penetrasi ke retail dengan menerbitkan obligasi retail, sukuk retail, dan juga sekarang millennials di struktur penduduk kita ya kayak saya sama Mbak Putu gini lah, masih millennials ya. Itu mereka mulai melihat bahwa nggak hanya deposito nih investasi yang bisa memberikan return yang stable. Ada yang namanya fixed income fund. Karena kalau mereka beli langsung, kan kalau di pasar obligasi kita itu pecahannya cukup besar ya. Untuk dapat harga bagus itu minimum mungkin 1 miliar. Sedangkan kalau di fixed income fund, mereka bisa masuk, mereka bisa lepas aja gitu, biar fund manager yang pusing yang milih. Itu bisa memberikan return yang lebih menarik dengan harga yang bagus, pengelolaannya secara aktif. Jadi ya secara durasi bisa diatur, ketika bullish kita atur durasi yang lebih panjang. Ketika kita lihat view-nya bearish, kita bisa kurangin durasi, seperti itu. Jadi memang investor-investor lokal ini sekarang mulai tertarik karena memang ini aset kelas yang menarik dan apalagi dikemas dalam reksadana, dikelola secara aktif, prudent, dan juga secara tax mereka dapat tax saving ya dibanding hold langsung. Begitu Mas Hasbi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ya kita di suasana hari kemerdekaan ini 17 Agustus kita nasionalismenya harus kita tingkatkan. Sebenarnya dengan kita berpartisipasi di investasi pasar obligasi terutama surat utang negara misalnya di Indonesia. Itu juga sebenarnya kita benar-benar
tagline membangun negeri itu memang betul ya Pak ya. Jadi struktur pendanaan katakanlah, karena surat utang negara ini kan penting sekali untuk pendanaan bangsa ini gitu ya. Kalau kita yang lebih banyak berkontribusi di sini, saya rasa ini akan menjadi poin yang penting gitu, bagi pasar obligasi di Indonesia itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi memang ya kita dukung bareng-bareng. Bapak silakan masuk ke pasar obligasi, Ibu silakan masuk. Kalau nggak mau ribet-ribet, beli reksadana pendapatan tetap karena sudah ada Pak Yuda yang siap menakodai. Oke, Putu, rasanya kita sekarang harus masuk ke pertanyaan karena sudah menumpuk cukup banyak. Oke, di sini saya ke pertanyaan pertama dari Pak Sumihar Manulang. Pak, mohon dijelaskan sumber utama kenaikan foreign reserve itu apa ya Pak? Yang untuk data 2 bulan terakhir itu kita berhasil menerbitkan obligasi US dollar. Jadi ya itu kita harus apresiasi tim dari Departemen Keuangan di tengah kondisi yang 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu kondisinya sangat berat ya. Kita berhasil issue global bonds, jadinya untuk pendanaan budget kita. Karena memang setiap tahun secara tahunan kita issue global bonds. Itu salah satu yang menyebabkan atau berkontribusi forex reserve kita naik. Kedua adalah juga impor kita relatif kan dengan perlambatan ekonomi itu relatif berkurang. Jadinya itu yang menyebabkan forex reserve itu jadi naik. Tetapi yang faktor utama adalah global bonds itu. Dan itu merupakan salah satu kepercayaan dari foreign investor untuk Indonesia khususnya, karena mereka di tengah kondisi saat ini, mereka mau beli obligasi kita. Dan mereka itu salah satu tolak ukur bahwa mereka percaya bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Gitu. Selain memang return-nya juga masih cukup bagus dibandingkan dengan negara lain. Thank you Pak. Penjelasannya. Saya pertanyaan kedua dari Ibu Lulita. Nah, Ibu Lulita ini bertanya Pak, kan Trimegah Asset Management ini punya beberapa produk ya. Ada tadi Trimegah Tetap 2, ada Trimegah Fixed Income Plan gitu ya, kemudian ada Trump pendapatan USD gitu. Pak, boleh dijelaskan ini ketiga produk ini bedanya apa sih Pak? Dari segi pengelolaan gitu ya, mungkin ya. Bapak Ibu di sini perlu dijelaskan. Ya, jadi gini Mas Hasbi, kita di Trimegah Asset Management itu ibarat toko itu selalu menyiapkan etalase setiap aset kelas supaya itu komplit gitu. Di fixed income, aset kelas fixed income pun kita menyesuaikan dengan dari demand para investor. Nah, kalau Trim Dana Tetap 2 itu memang pengelolaannya itu lebih mengutamakan stability over growth ya. Jadi mengapa tadi saya sampaikan bahwa core portofolio dari Trim Dana Tetap 2 itu adalah di corporate bond. Selain kita melihat bahwa kita itu masih berada di level suku bunga yang cukup baik. Jadinya untuk kita bisa capture itu, kita harus alokasi besar di corporate bond. Tapi tentu berinvestasi di corporate bonds itu harus hati-hati. Makanya kita menerapkan investment proses. Mungkin kalau minggu lalu ada yang ikut gimana kita memilih bonds, gimana kita memilih money market, itu berlaku juga untuk open end fund kita. Jadi Trim Dana Tetap 2 itu lebih mengutamakan stability, tapi juga ada alokasi untuk tradingnya. Jadi memang kalau kita klasifikasikan di fixed income ini, Trim Dana Tetap itu relatif moderate dan sangat baik untuk dipegang jangka panjang. Itu yang Trim Dana Tetap 2. Kalau pendapatan tetap USD, itu perbedaannya adalah satu, asetnya obligasi-obligasi yang berbasis rupiah, nilai currency-nya. Kalau yang USD itu untuk berbasis US dollar. Nah, kalau pengelolaan pendapatan tetap USD, pengelolaannya mirip-mirip dari Trim Dana Tetap 2, tetapi kita saat ini alokasinya full 100% di Indon, karena kita melihat bahwa Indon kita itu masih cukup menarik dan relatif lebih stable dibandingkan dari pergerakan harga obligasi rupiah kita. Nah, tujuannya adalah untuk para investor yang memang mau pegang US dollar, nggak mau convert uangnya itu ke rupiah. Jadi misalnya mereka punya plan untuk sekolahin anak ke Amerika, atau sekolahin anak ke Australia, atau ke Eropa lah. Lebih tepat yang base-nya US dollar ya. Jadi mereka bisa tabung gitu, karena kalau taruh di deposito ya US dollar time deposit itu return-nya cuma 0,5% atau bunganya ya hanya 0,8%. Minimalis Pak. Iya, tidak menarik gitu. Kalau ditaruh di fixed income bisa dilihat tadi chartnya jangka panjang itu
average bisa membukukan return sekitar 4%. Untuk tahun ini sih salah satu yang perform sangat baik adalah fixed income fund US dollar kita. Kita year to date itu udah 7,5%. Jadinya analoginya adalah taruh uang di awal tahun in US dollar, per kemarin itu returnnya udah 7,5%. Nah, memang itu ada penurunan dari yield ya, yang tadi saya sampaikan bahwa flow masuk, foreign investor itu akan masuk beli aset kelas obligasi yang base-nya currency US dollar dulu, baru masuk ke rupiah. Makanya rally-nya lebih cepat yang inbound. Nah, kalau Trimegah Fixed Income Fund ini adalah produk yang sangat unik. Dalam artian ini memenuhi prinsip dari proteksi, karena ketika kita membeli fixed income plan ini, kita bisa mendapatkan polis asuransi jiwa. Nah, di satu sisi kan kalau kita berinvestasi di reksadana, nggak ada cash flow kan kadang-kadang, karena kan hasil pengembangan itu selalu digulung dalam bentuk NAV. Nah, kalau di fixed income plan ini, tiap 3 bulan kita dibagiin tuh. Jadi mungkin sangat cocok untuk para pensiunan atau mungkin orang-orang yang membutuhkan cash flow secara 3 bulanan. Dari segi aset kelasnya, pengelolaannya mirip seperti trim dana tetap 2, tetapi secara durasi lebih pendek dibanding trim dana tetap 2, karena memang ini kalau tadi levelnya fixed income trim dana tetap 2 itu moderat, kalau fixed income plan ini lebih di bawah moderat, lebih konservatif lagi, karena kita lebih mengutamakan stability dibandingkan growth dibandingkan trim dana tetap 2. Jadi memang hampir 95% itu alokasinya di corporate bond dengan tenor-tenor di 3 tahunan. Jadinya relatif pergerakannya atau movement-nya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan trim dana tetap 2, tetapi memberikan return sekitar 150 basis sampai 200 basis di atas rata-rata deposito. Jadinya memang ini salah satu pilihan yang menarik untuk para investor yang memang membutuhkan atau risk profile-nya sesuai dengan yang lebih konservatif lah. Dan manfaatnya juga banyak, mendapatkan proteksi, kedua juga mendapatkan cash flow setiap 3 bulan sekali. Oke. Jadi kalau aku bisa simpulin yang untuk jenis-jenis produk yang kita miliki di Trimegah Aset, pertama bedanya TDAT2 dan TFIP, fokusnya sama-sama di corporate bonds, tapi TFIP punya durasi yang lebih pendek ya, Mas Yuda. Jadi lebih stability-nya lebih terjaga. Dan juga untuk di TDAT2, walaupun fokusnya itu adalah corporate bonds, kita tetap menggunakan tactical trading untuk government bonds-nya. Betul ya. Dan TFIP juga bedanya sama TDAT2 punya beberapa fitur yang mungkin bisa digunakan oleh nasabah retail, terutama untuk cash flow karena dia membagikan dividen setiap 3 bulan sebesar 1%, dan juga punya tambahan asuransi jiwa. Jadi ketika berinvestasi dengan minimum saldo 10 juta, udah bisa tercover asuransi jiwa gitu. Nah, jadi mungkin ini full package ya. Produknya. Yes, full package. Asuransi jiwa senilai saldo investasinya ya? Betul. Ya, asuransi jiwa senilai saldo investasinya up to 1 miliar. 1 miliar. Nah, maksimal 1 mungkin miliar. Nyambung ke penjelasan mengenai USD kita, pendapatan tetap USD. Jadi tadi Pak Yuda udah bilang sendiri kalau year to date kita bisa punya performance di 7%. Nah, ini ternyata dari Q&A, dari pertanyaan dari nasabah banyak yang ini view-nya gimana ke depannya. Terus kemudian harga Indon trennya sama kira-kira gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali sih. Untuk US dollar tadi sudah saya sampaikan, kita view-nya itu melihat kalau obligasi baik US dollar maupun IDR currency bond kita terus akan turun yield-nya. Karena tadi saya sampaikan bahwa liquidity global itu masih keep dipompa. Dan kedua adalah negara-negara emerging market lainnya itu yield-nya itu lebih rendah dibanding kita, sedangkan secara fundamental mereka kurang bagus dibandingkan kita. Jadi bisa dikatakan ini ada misvaluasi, dan itu pasti kalau dalam dunia investasi akan teradjust sendirinya. Nah ini makanya kalau saya ditanya dari tadi, ini tinggal tunggu waktu aja. Jadinya view-nya uang dari foreign itu keep coming masuk ke Indonesia, yang bisa dilihat kemarin tadi yang disampaikan Mas Hasbi, auction kita 100 triliun yang diserap 22 triliun, bid to cover ratio-nya 5 kali, jadinya demand-nya itu 5 kali dari yang diterbitkan.
Nah, ini akan berlangsung terus karena kita lihat secara global ekonomi belum recover ya. Jadinya di developed market mereka tetap akan melakukan yang dinamakan quantitative easing ya, atau injection liquidity, dan itu akan tetap mengalir ke Indonesia. Nah, untuk obligasi Indon sendiri karena memang mereka currency US dollar, tentu foreign investor itu lebih comfort pegang karena tidak ada currency risk ya. Jadi kalau mereka misalnya beli obligasi negara yang IDR, mereka ke-expose dengan currency risk. Jadinya makanya saya sampaikan bahwa pergerakan dari Indon itu akan lebih cepat turun yieldnya dibandingkan dengan IDR bond kita, karena memang contoh 10 tahun bond kita Indon itu masih di level 2,3-an, sedangkan US Treasury itu 0,5, 0,6, jadinya masih ada spread sekitar 1,5%. Jadinya itu yang menyebabkan dengan tidak adanya perbedaan currency sama-sama US dollar, mereka bisa dapat insentif untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kita tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kondisi fiskal kita itu bagus. Jadi sampai potensi negara kita default itu sangat kecil sekali. Jadi ya saya rasa Indon itu akan rally lebih cepat dibandingkan dengan IDR bond kita. Walaupun IDR bond kita juga investor itu akan melihat, wah ini masih tebal lagi karena 10-year kita itu 6,7 yang IDR. Jadinya kalau spread dibandingkan dengan US Treasury yang tadi 0,6 itu masih 600 basis spreadnya. Jadi kalau currency-nya kita relatif tadi yang di presentasi saya udah terjaga di level 14.500 dan juga likuiditas itu keep di pompa, jadinya otomatis supply dari US dollar itu kan diperbanyak. Jadinya supply bertambah, otomatis currency US dollar akan melemah ya dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk currency kita dengan rupiah kita. Jadinya itu insentif juga untuk foreign investor masuk ke untuk membeli di IDR bond kita. Ya, semoga tadi pertanyaan Bu Lulita bisa terjawab semua. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Heri Setiawan nih, Putu. Cukup panjang, ada 2 pertanyaan. Silakan Bu Putu yang bacakan. Oke, pertanyaannya ada 2. Pertama tadi mungkin udah sedikit dijelasin, tapi kita butuh di-elaborate lebih deep lagi. Untuk pemilihan bonds pada reksadana pendapatan tetap di Trimegah Aset, pemilihan durasinya seperti apa? Apakah pendek, medium, atau panjang? Dan pertimbangannya apa memilih durasi tersebut? Kemudian yang kedua nih, DY, untuk bonds pada fixed income fund, mana yang lebih memberikan return lebih baik dan stabil? Apakah government bonds atau corporate bonds jika dijadikan underlying aset reksadana? Gitu. Khususnya ini untuk investor dengan tujuan investasi kebutuhan dana pensiun. Oke, thank you pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya menjawab gimana kita di Trimegah Asset Management itu mengelola reksadana ya. Kita melihat view untuk penetapan durasi dari masing-masing portofolio. Kita melihat pertama dari top down approach ya. Jadinya kita lihat secara makro kondisi ekonomi seperti apa. Kita makanya melihat, wah ini suku bunga akan terus turun, liquidity di global akan terus dipompa dan akan mengalir ke Indonesia. Sedangkan kita secara fundamental oke, kita analisa dari makronya, oh inflasi terjaga. Nah, dengan keyakinan itu kita melihat bahwa oh yield kita sekarang masih di 6,7 dibandingkan dengan negara-negara lain yang yieldnya rata-rata udah di bawah 6%. Ini pasti akan ada flow nih ke Indonesia, dan local investor kita juga, wah kemana lagi yang mau beli obligasi, sedangkan obligasi kita masih menawarkan yield yang lebih tinggi. Nah, dari situ kita structure produk reksadana kita. Kita dengan melihat data-data tersebut, kita believe bahwa wah ini yield akan terus turun, makanya kita perpanjang durasi. Saat ini level durasi kita itu di Trimdana Tetap 2 itu secara durasi itu udah di atas 3,5, jadi relatif cukup moderat ke agresif, karena kita melihat ini tren penurunan suku bunga akan menyebabkan yield terus turun. Jadi semakin durasinya panjang, apresiasi atau capital gain yang kita dapatkan itu akan lebih tinggi, gitu. Nah itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk underlying memang harus disesuaikan dengan kebutuhan atau risk profile dari masing-masing investor. Kalau government bonds itu nilai plusnya adalah bisa dikatakan no default risk karena issuernya adalah negara. Tetapi kalau corporate bonds pasti dengan tenor yang sama dia memberikan
yield atau kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan government bonds karena memang di sana mengandung risiko dari masing-masing emiten. Nah, makanya tugas dari kita nih manajer investasi salah satunya adalah menganalisa dan memilih underlying obligasi-obligasi korporasi mana yang cocok atau yang baik untuk diinvestasikan di reksadana kita karena kan problem pertama dari kalau salah memilih underlying corporate bond adalah default risk. Jadinya bisa hilang modal lah analoginya. Nah, kalau makanya untuk alokasi saya rasa tergantung dari risk profile masing-masing karena memang kalau government bonds no default risk, kalau corporate bond ada default risk tetapi secara kupon lebih tinggi. Ketika ada flow masuk, itu yang akan rally duluan adalah government bonds karena memang foreign pasti masuk ke yang lebih risikonya lebih rendah dibandingkan dengan corporate bonds. Dan juga ada faktor likuiditas yang dilihat. Kalau government bonds itu rata-rata daily transaction per day-nya itu 12 triliun, kalau corporate bonds itu di bawah 500 miliar. Jadinya corporate bonds itu sangat tidak liquid. Itu yang menyebabkan pergerakan harganya relatif corporate bonds itu lebih tidak volatile dibandingkan dengan government bonds. Nah, itu kembalikan ke masing-masing investor. Tapi mungkin untuk jangka panjang, saya rasa kombinasi dari government bond dan corporate bonds itu sangat sangat penting ya. Dan yang saya tekankan satu lagi adalah harus berhati-hati memilih underlying corporate bonds karena terutama kondisi COVID seperti sekarang, ekonomi slowing, itu emiten-emiten yang hardly impact atau kena impact secara langsung dari COVID-19 ini bisa-bisa gagal bayar atau melakukan restrukturisasi utang. Itu yang harus kita hindari. Gitu Mbak Putu. Oke. Thank you penjelasannya Pak Yuda. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Putu lagi dari Octavian ya. Oke. Di sisi return, reksadana fixed income ini cuma lebih sedikit di atas ORI. Lalu kelebihan apa yang ditawarkan fixed income fund ini dibandingkan ORI? Selain keleluasaan pencairan. Terima kasih. Mungkin yang pertama adalah kalau return ORI mungkin para investor belum menghitung tax ya, kena tax. Kalau ini return yang sudah kita tampilkan itu udah net return. Jadi kalau ORI itu masih kena 15% lagi returnnya. Kalau di fixed income fund yang tadi data-data saya tampilkan itu udah net ya. Jadi kalau di gross up tentu lebih tinggi lagi. Nah yang kedua adalah betul yang disampaikan kalau kita beli ORI satu itu kelok 3 tahun walaupun di secondary market bisa dijual. Tapi peluang untuk kita jual itu nggak segampang itu. Sedangkan kalau fixed income fund ini kita bisa anytime jual. Terus yang kedua adalah diversifikasi dari portofolio. Karena dalam reksadana itu otomatis dengan obligasi ABC, obligasi negaranya juga ada tenor-tenor tertentu, seri FR582, 70, ORI 13, ORI 12, corporate bonds-nya juga ada bondnya Astra, bondnya Telkom. Jadinya risiko itu udah terdiversifikasi secara optimum, secara komprehensif. Gitu. Jadinya kalau kita beli langsung ke satu, tax-nya. Kalau beli investasi di obligasi ada tax saving-nya. Kedua adalah actively managed. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli ORI tahun lalu misalnya, totalnya kondisi ekonomi berbalik, terus juga tiba-tiba misalnya inflasi kita loncat berbalik dengan kondisi makro saat ini ya, Bapak Ibu jual harganya tentu nggak bisa cepat langsung manuver kan. Sedangkan kalau dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk reksadana, itu manuvernya lebih cepat. Dan kedua adalah diversifikasi dari portfolionya itu lebih well diversified dibandingkan dengan ke-expose dengan satu underlying aset. Gitu. Jadi itu benefit dari kita berinvestasi di reksadana ya. Jadi ya kalau saya bilang satu actively managed, jadi ya kita manuvernya lebih cepat, panjang pendek durasi. Misalnya kalau sebagai gambaran di bulan Maret kita tiba-tiba durasinya kita udah pendekin. Sekarang ketika kita lihat perkembangannya policy response dari masing-masing negara termasuk di Indonesia, kita makin believe kita panjangin untuk dapat rally-nya. Terus kedua adalah diversifikasi dari portfolio. Jadinya memang benefit-nya seperti itu, Mas. Ya. Jadi expertise itu juga penting ya Pak ya untuk kita jadi pertimbangan sama diversifikasi itu konsep dasar dari reksadana yang harus kita pahami. Betul. Juga.
Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Andi. Nah, Pak tanya, ada 2 pertanyaan juga nih, Putu nih. Iya. Satu, timing yang bagus untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap itu merujuk ke acuan mana? Kalau di reksadana saham kan IHSG. Lah kalau di reksadana pendapatan tetap ini kita mengacu kemana, Pak? Sebaiknya masuk ke reksadana pendapatan tetap itu ketika yield obligasinya turun atau pada saat harga obligasinya turun? Oke. Mungkin nanti dijelaskan sedikit, Pak. Dari tadi kita udah ngomong yield, harga, itu hubungannya gimana nanti? Oke. Ya. Ini pertanyaan bagus juga nih, sekalian bagus juga untuk edukasi ya. Yang pertama adalah yield obligasi itu akan bergerak berlawanan dengan harganya. Jadi ketika yield obligasi turun, maka harganya itu akan naik. Berbalik juga ketika yield obligasi itu naik, harganya akan turun. Makanya dari tadi kita sampaikan bahwa kita view-nya yield itu akan turun. Jadi itu kita berekspektasi bahwa akan terjadi apresiasi harga atau kenaikan harga obligasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, acuannya adalah sering kita lihat adalah yield 10 tahun obligasi negara kita. Itu sebagai salah satu acuan. Jadinya kalau misalnya 2 bulan yang lalu yield obligasi 10 tahun kita itu masih di level 7,2, hari ini udah di 6,7. Berarti ada penurunan sekitar 50 basis. Jadi penurunan yield membuat kenaikan harga. Gitu. Jadinya mungkin para investor obligasi bisa melihat tuh, itu datanya ada kok di publik. Yield 10 tahun obligasi kita berapa? Kita sering sebutnya itu benchmark series ya. Betul. Betul Mbak Putu. Jadi kita sering lihat bilang itu benchmark series. Kedua yang bisa kita lihat juga adalah suku bunga acuan Bank Indonesia, karena biasanya itu akan mengikuti juga kan dari pergerakan harga yield juga. Gitu. Terus yang kedua tadi saat yang tepat kapan gitu. Saat yang tepat sebenarnya adalah sesuai yang tadi saya jabarkan, ketika yield turun harga obligasi akan naik. Jadi kita sebaiknya membeli reksadana obligasi itu ketika kita percaya bahwa yield akan turun. Gitu. Bukan sebaliknya, kita percaya yield akan naik, kita beli, otomatis price-nya turun kan. Kalau kita believe bahwa yield akan turun, maka bisa mendapatkan apresiasi harga dari penurunan yield tersebut. Jadinya, tadi yang kita sudah diskusikan selama webinar ini, kita melihat bahwa dengan ada faktor liquidity berlimpah, kedua yield kita masih tinggi, dan itu akan turun, karena semakin banyak obligasi itu dibeli, itu menyebabkan yield akan turun, dan itu menyebabkan harga akan naik. Gitu. Jadinya saat yang tepat adalah sekarang menurut saya, karena yield ini belum turun banget, tetapi masih akan turun. Yes. Ditambah juga liquidity-nya juga masih terus disuntik sama Bank Sentral seluruh dunia ya. Jadi kalau liquidity ini masih terus ada, timingnya sebenarnya ya sekarang. Ya. Dan kalau kita bicara yield turun itu triggernya salah satunya ekspektasi terhadap suku bunga ya Pak ya. Betul. Kalau suku bunga turun, mestinya yield juga turun kan gitu Pak ya. Jadi masih ada apresiasi. Jadi, atau kalau kita peluang. Gambar framework, ya kita frameworknya adalah kan inflasi itu proksi awal kan, berapa yang harus ada risk premiumnya dalam bentuk suku bunga. Suku bunga juga ada risk premiumnya ya kan, dan government bond yieldnya berapa gitu. Jadinya ketika ekspektasi suku bunga itu akan turun, inflasi juga relatif terjaga, ditambah likuiditas dari global, jadinya analoginya adalah semua variabel tuh quote-unquote mendukung untuk penurunan yield. Jadinya it's time lah untuk mulai berinvestasi di obligasi. Instead of mereka investor hanya taruh uang di deposito. Mungkin Bapak Ibu juga berasa kan, 3 bulan yang lalu masih dapat rate 6% di bank buku 4, sekarang rata-rata udah 5% gross ya. Itu salah satu analogi yang tepat untuk menggambarkan penurunan yield. Kira-kira begitu. Bisa nggak kalau misalnya kita juga berbicara begini Pak, kalau katakanlah skenario pemulihan ekonomi dengan adanya dampak dari COVID ini ya, ternyata cukup panjang gitu skenario pemulihannya, artinya ekonomi masih akan membutuhkan waktu lah untuk recovery, katakanlah lebih dari 2 tahun seperti itu ya misalnya. Artinya kan harusnya by nature inflasi itu nggak akan naik dulu ya Pak ya. Betul. Dan mestinya stimulus ekonomi tetap dijalankan, artinya suku bunga akan juga di-maintain
atau dipelihara di level yang cukup rendah gitu ya, itu favorable untuk investasi yang berbasis obligasi gitu Pak ya. Betul Mas Hasbi. Jadinya artinya ini hukum alam juga, maksudnya bahwa di setiap kondisi itu kita harus pintar-pintar mencari peluang kan gitu Pak ya. Betul. Kondisi ekonomi sulit pun sebenarnya masih ada peluang. Di mana ya salah satunya di obligasi gitu loh. Jadi artinya ini bisa sebagai penyeimbang juga dari portofolio investasi kita. Jangan semuanya katakanlah dimasukkan ke saham atau sangat konservatif sekali gitu ditaruhkan hanya di deposito. Kita mesti juga ngebalancing dengan portofolio reksadana pendapatan tetap ini gitu kan Pak ya. Yang lebih stable dibandingkan saham tapi memberikan hasil investasi yang lebih bagus katakanlah di atas deposito kan gitu kan, ekspektasinya kan seperti itu. Oke. Betul. Jadi Bapak Ibu yang portofolio reksadana pendapatan tetapnya masih belum banyak gitu ya, boleh ditambahkan karena jangan dilupakan peluang ini ya, masih cukup perspektif ke depan. Pak, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuda, tapi ini ada pertanyaan dari Pak Oki. Mungkin bisa diulang lagi. Apakah sekarang ini masih saat yang tepat untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap USD, Pak? Mengingat mungkin kalau kita lihat kan tahun ini tadi dijelaskan year to date kan udah naik 7% gitu. Ya. Apakah upside potensialnya atau potensi kenaikannya masih cukup bagus, Pak? Untuk menjawab itu mungkin saya membalikan posisi, misalnya saya punya US dollar, saya mau keep US dollar itu kan. Yang pertama adalah US dollarnya itu saya tergantung dari masing-masing investor. Kira-kira ini akan dipakai atau digunakan time horizon-nya seberapa panjang. Kalau misalnya masih 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, or 10 tahun lagi, saatnya masuk obligasi Indon atau reksadana pendapatan tetap USD. Karena kalau Bapak pegang US dollar-nya, taruh di bank cuma dapat 0,8. Sedangkan Bapak butuhnya juga masih lama. Dan ini kan tadi kita bicara tren penurunan suku bunga. Bank juga akan adjust lagi tuh suku bunga deposito US dollar-nya. Pasti akan diturunin kan. Nah, itu yang akan memberikan insentif bagi para investor untuk memburu obligasi negara yang berbasis US dollar. Jadi ya, saya rasa ini saat yang tepat. Tapi kalau memang Bapak butuh dananya itu misalnya minggu depan, ya lebih baik taruh deposito aja gitu kan. Karena memang dalam berinvestasi itu kan ada 3 hal penting yang selalu saya tekankan. 1, time horizon-nya seberapa lama. Gitu. Dari situ baru kita bisa turun untuk aset kelas mana yang cocok. Terus yang kedua adalah risk tolerance-nya seberapa besar. Kalau misalnya Bapak nggak kuat atau melihat volatility dari misalnya harga saham, ya jangan berinvestasi di saham gitu. Jadinya kalau saat ini kan memang bonds itu relatif lebih stable. Ketiga adalah risk tolerance-nya seberapa besar. Seberapa besar mereka bisa tolerate sama risk-nya sama expected return-nya. Jangan mengharapkan expected return dari Indon gitu bisa 30% ya, itu udah ngawur lah. Jadinya semakin besar return-nya 30%, Indonnya sampai yield-nya negatif, itu kan nggak mungkin terjadi. Jadinya memang kalau saya boleh advice, mungkin tergantung Bapak kebutuhannya kapan itu akan US dollar. Kalau jangka panjang lebih dari 1 tahun, saya rasa saatnya masuk ke obligasi negara Indon atau reksadana pendapatan tetap USD. Karena memang underlying-nya adalah Indon, dan juga kalau Bapak taruh di bank, deposito US dollar terus turun tuh rate-nya. Jadi Bapak misalnya taruh 1 bulan 0,8, bulan depan mau perpanjang, bisa jadi udah 0,6 atau 0,5 gitu. Jadinya memang sangat lebih baik ya untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap USD saat ini. Kalau untuk time horizon-nya lebih panjang dari 1 tahun. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Hasbi. Ya. Oke Pak, thank you. Putu, yes. Silakan diteruskan nih, ada pertanyaan dari Pak Trianto dan Pak Ari Lasmana, silakan. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Yuda. Jadi ini kayaknya pertanyaan setiap orang juga. Kalau dari Trimegah Aset sendiri, ekspektasi target yield forecast-nya tahun ini tuh di berapa? Kalau untuk IDR bonds,
10-year kita target 6,25 tahun ini. Jadinya kalau di level sekarang itu 6,7, masih ada penurunan 50 basis lagi. Untuk tahun 2021 kita belum buat forecast-nya, tapi seiring masih liquidity itu di pump ya, dan yield kita itu masih menarik, masih 6,25 misalnya akhir tahun 2020. Saya rasa tahun depan masih keep coming ya, foreign flow ya. Jadinya kita masih secara garis besar kita masih bullish on our bonds ya, baik Indon maupun local currency. Gitu Mbak Putu. Oke, jadi kita view-nya bullish ya untuk obligasi untuk 2020 dan 2021 ini ya. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Sebagai pengelola portofolio fixed income di asset management, kalau dari pandangannya Pak Yuda sendiri lebih suka pasar obligasi dikuasai asing atau investor lokal? Gitu kan cenderungannya asing lebih cepat datang dan pergi, sehingga kan volatile kan. Tapi kan di situ juga ada opportunity gitu. Jadi kalau dari sisi pengelola nih gimana? Oke, untuk menjawab ini mungkin kita harus lebih bijak ya melihatnya ya, bahwa kadang-kadang kan pemberitaan di media itu kadang-kadang suka menggiring opini, dalam artian wah pasar obligasi kita itu dikuasai asing, kita berarti dijual ke asing gitu. Nah itu kadang beredar di WhatsApp group ataupun narasi-narasi di media gitu kan. Nah kita mesti lihat bahwa sebenarnya dengan semakin banyaknya investor asing, mereka melihat bahwa yield kita ataupun fundamental kita tuh bagus. Itu merupakan salah satu tolak ukur kepercayaan asing di Indonesia gitu. Nah yang saya sangat harapkan adalah sebenarnya kita secara domestic market kita udah bagus sekali, demand dari institusional. Yang saya harapkan adalah mudah-mudahan, dan kelihatan ini trennya ke sana ya, retail investor kita itu semakin antusias atau semakin aware bahwa ini ada aset kelas obligasi. Mungkin selama 10 tahun terakhir, retail investor nggak terlalu banyak yang bermain di aset kelas obligasi, karena mungkin melihat oke, return-nya 8%, 9%, 10%, cuman segitu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya stock picking-nya benar bisa beggar, bisa 100%, 50%, teman. Di satu sisi mereka nggak hitung risikonya gitu kan. Makanya secara wise adalah kita harus lihat risk dibandingkan return gitu. Nah tadi kan udah dijabarkan bahwa ternyata 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 8 tahun terakhir berinvestasi di aset kelas obligasi itu menarik. Nah ini yang semakin memberikan gambaran bahwa retail investor ini mulai melihat bahwa wah ini alternatif berinvestasi yang bagus. Nah itu yang saya sangat harapkan, bahwa ke depannya semakin banyak retail itu semakin bagus. Karena itu yang akan mewarnai atau membuat pasar obligasi kita tuh lebih hidup. Jadinya ketika misalnya saya jualan bonds size 50 miliar, 60 miliar, itu yang telan nggak hanya institusi aja, bisa retail-retail. Sebaliknya juga mereka jual, kita bisa beli segala macam. Jadinya saya rasa dengan adanya khususnya kayak Trimegah Securities lah melakukan edukasi-edukasi di pasar modal, itu harus kita apresiasi karena itu semakin membekali para retail investor bahwa ada aset kelas lain selain deposito dan equity, dan bonds itu juga macam-macam, ada corporate bonds, ada government bonds, dan ya lebih baik memang diserahkan ke ahli lah kalau kata pepatah ya. Jadinya memang kita selaku manajer investasi juga sudah pengalaman dalam mengelola, dan kita dari segi pengelolaannya cukup prudent dan cukup taktikal ya. Gitu. Mungkin jawabannya seperti itu Mbak Putu. Jadinya dua-duanya sangat penting. Oke. Tergantung kita sudut pandangnya seperti apa gitu. Kita mesti lebih bijak lah melihatnya. Jangan hanya termakan oleh berita-berita di media yang kadang-kadang menggiring opini atau di WhatsApp grup. Sebenarnya makin kuat investor lokalnya, sebenarnya pasar obligasi kita juga semakin dinilai kuat juga oleh asing kan? Betul. Oke, dan setuju tadi yang Pak Yuda bilang kalau sebenarnya it's the matter of diversifikasi kalau untuk investor. Jadi ternyata fixed income ini setelah datanya kita jembreng tuh, bahasa apa ya di jembreng tuh, maksudnya kita paparkan, ternyata memang ini bisa jadi salah satu portofolio yang dikonsider untuk menjadi salah satu komponen di dalam portofolio investasi masing-masing investor gitu. Karena cuma bergantung pada satu instrumen aja itu terbukti nggak jadi optimal gitu kan.
Oke, Mas Hasbi mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya sayangnya harus disudahin. Ya, tadi masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya kita harus sudahi sampai di sini. Tapi mungkin saya akan sedikit berikan konklusi ya dari diskusi kita pada sore hari ini. Pertama adalah sebagai investor kita harus tetap jangan menyerah gitu. Maksudnya karena tujuan kita adalah untuk pengembangan aset. Kita harus yakin bahwa dalam kondisi ekonomi seperti apapun itu selalu ada peluang. Risiko juga selalu ada, makanya kita mesti prudent, mesti hati-hati, tapi kita juga harus cermat dalam melihat peluang yang ada. Obligasi atau reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi itu bisa menjadi pilihan yang menarik ya untuk dijadikan satu komponen dalam portofolio kita, ya, bahwa banyak sekali dari kita yang nggak nyadar bahwa bertahun-tahun kita berharap mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi di saham misalnya gitu, tapi kita melupakan ada satu aset kelas yang pelan-pelan, sustain, stable, dia tumbuh, dan setelah ditarik jangka panjang ternyata hasilnya lebih optimal gitu ya. Kami tidak menyarankan untuk Bapak juga atau Ibu memindahkan semua investasi dari saham ke obligasi, itu juga nggak wise karena masing-masing punya peluang pertumbuhan yang semakin kuat ekonomi Indonesia juga semuanya akan bertumbuh dengan baik gitu ya. Hanya kita harus pandai-pandai mengatur portofolio kita. Saya rasa itu, dan silakan nanti Bapak Ibu segera menghubungi sales Bapak Ibu sekalian untuk segera berkonsultasi, untuk segera memperdalam produk mana yang kira-kira cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu Putu. Saya sampai kayak nggak mau berhenti tanya jawab sebenarnya, cuma karena waktunya udah mau habis. Jadi terima kasih Pak Yuda untuk paparannya yang sangat menarik ini. Tadi juga sudah dikonklusi oleh Mas Hasbi bahwa kita sebenarnya harus juga memperhatikan aset yang satu ini nih, yang sering dipandang sebelah mata. Kita suka istilahnya sering nggak dilihat gitu. Ternyata punya potensi yang cukup baik dari data dan fakta yang sudah kita tampilkan sebelumnya gitu. Jadi alangkah baiknya jika para nasabah memiliki diversifikasi portofolio antara berbagai macam instrumen investasi di dalam rencana investasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, besar harapan kami diskusi ini bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa kembali join di acara webinar selanjutnya.